Halo, selamat datang kembali di channel Belajar Programming Pemula. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang CSS. Nah, kan pada kesempatan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang HTML, basic-basic HTML, apa itu HTML, pengenalan HTML, dan macam-macam properti HTML. Di kelas ini kita akan belajar tentang CSS. Nah, apa sih itu CSS? CSS adalah cascading style sheet dan biasanya digunakan untuk mengatur tampilan elemen dan komponen yang tertulis di dalam sebuah bahasa markah atau dalam sebuah website, sehingga website akan lebih terstruktur dan menarik. Teman-teman, CSS ini digunakan untuk mengatur tampilan elemen, baik itu font, gambar, warna, jarak antar spasi, dan lain-lain. Jadi, website yang telah menggunakan CSS itu akan lebih mudah dipahami dan enak dipandang oleh user nantinya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat contoh penulisan CSS. Di sini terdapat tiga bagian yaitu selector, property, dan value. Nah, pada H1 ini kita berikan nama selector. Apa sih itu selector? Selector adalah elemen atau tag HTML yang ingin diberi style. Di sini contohnya H1. Jadi misal teman-teman di file HTML-nya itu punya tag atau elemen heading 1, teman-teman ingin heading 1 ini punya warna merah dengan background warna biru. Nah, kemudian untuk memberikan style itu atau memberikan warna itu, teman-teman perlu CSS dan teman-teman tuliskan selector H1-nya atau elemen atau tag yang ingin teman-teman berikan style. Di sini contohnya 1. Nah, di dalam selector itu ada property. Apa sih itu property? Property adalah sifat-sifat yang diterapkan pada selector. Jadi, ingin diapakan si heading 1 ini? Si selector ini ingin diedit seperti apa? Di contoh ini, si selektornya mempunyai dua properti, yaitu background color dan color. Nah, itu fungsi dari properti pada CSS. Di dalam properti itu ada value. Nah, untuk properti sendiri itu dimulai dengan tanda titik 2 dan diakhiri dengan tanda titik koma. Teman-teman bisa lihat ada tanda titik 2 dan titik koma. Di antara itu ada namanya bagian value. Value ini isi dari properti tersebut. Misal di sini contohnya background color. Heading 1 ini ingin background colornya atau backgroundnya mempunyai warna biru, dan properti color atau warna si heading 1 ini ingin mempunyai warna merah. Jadi ditulisnya red di sini. Nah, itu teman-teman sedikit penjelasan tentang selector, property, dan value. Nah, teman-teman di sini bisa lihat perbedaan website yang telah menggunakan CSS dengan yang belum. Di kiri, sebelum menggunakan CSS, tabelnya tidak terstruktur, tidak rapi, masih jarak antar spasinya masih dempet, dan menurut saya yang belum menggunakan CSS, websitenya terlihat kaku dan kurang nyaman dipandang oleh user. Kemudian kita lihat ke sebelah kanan. Di sini websitenya sudah mulai nyaman dipandang oleh user karena sudah mudah dibaca dan sudah nyaman untuk dilihat. Jarak spasinya sudah ada, fontnya jelas, warnanya ada, dan backgroundnya sudah ada. Jadi user dapat dengan mudah memahami dan membacanya. Nah, teman-teman, kita akan belajar tentang CSS. Banyak yang akan kita pelajari tentang CSS di kelas ini. Teman-teman, sekarang silahkan buka teks editornya. Kita akan belajar tentang CSS. Nah, silahkan teman-teman buka teks editornya. Di sini teman-teman buat dulu
filenya seperti biasa dengan nama, kalau saya di sini belajar CSS part 1.html. Kemudian teman-teman save filenya. Seperti biasa, teman-teman buat dulu tag HTML-nya. Teman-teman beri judul belajar CSS part 1. Nah, teman-teman, untuk penulisan CSS sendiri yaitu ada 3 cara, inline, eksternal, dan internal. Untuk inline itu penulisan CSS-nya langsung pada tag yang ingin diberi style dengan menggunakan atribut style. Kemudian internal, kita menggunakan tag style pada suatu dokumen HTML, dan eksternal menggunakan khusus file CSS yang digunakan. Kemudian nanti file CSS tersebut akan kita panggil di HTML. Nah, ada 3 penulisan CSS. Kita akan belajar satu persatu. Dimulai dengan penulisan CSS secara inline. Di sini saya akan mencontohkan tag H1, tag heading 1 dengan nama ini adalah pembelajaran CSS pertama. Nah, teman-teman, untuk tag inline, penulisan secara inline, itu teman-teman menggunakan atribut style sama dengan, kemudian kutip 2. Di sini saya ingin heading 1 ini berwarna merah. Kita tambahkan property color, kemudian value-nya red, dan background dan mempunyai background color berwarna biru. Nah, teman-teman, ini adalah contoh penulisan CSS secara inline. Kemudian teman-teman save, teman-teman lihat. Nah, di sini terlihat heading yang teman-teman tulis, H1 yang teman-teman tulis, itu mempunyai warna merah, color red, dan mempunyai background warna biru. Nah, teman-teman, di sini sudah kelihatan apa itu fungsi CSS, yaitu menghias atau membuat visualisasi website terlihat lebih cantik dan menarik agar mudah dipahami oleh user nantinya. Tapi teman-teman, untuk penulisan CSS secara inline saya tidak merekomendasikan karena itu akan tidak betul-betul kode itu rapi. Saya lebih menyarankan teman-teman menggunakan eksternal atau internal CSS. Karena kalau di sini dengan menggunakan metode inline itu membuat kode atau codingan kita tidak rapi dan berantakan. Nah, teman-teman, ini adalah contoh penggunaan CSS secara inline. Kemudian kita akan belajar CSS secara internal. Kita hapus karena menurut saya atau tidak merekomendasikan teman-teman untuk belajar CSS menggunakan metode inline. Jadi teman-teman, saya sarankan untuk belajar CSS dengan penulisan eksternal atau internal link. Di sini kita akan coba menggunakan metode internal. Jadi metode internal ini stylenya atau CSS-nya dan HTML-nya digabung dalam satu file. Kita menggunakan tag style. Kita menggunakan tag style. Tag style ditulis di bawah seluruh dokumen HTML. Lebih tepatnya di bawah penutup tag HTML. Nah, di awal video tadi, saya kan ada sebuah petunjuk tentang penulisan CSS, yaitu selector, property, dan value. Kita akan belajar penulisan atau implementasi selector, property, dan value pada
penulisan CSS kali ini. Nah, di sini kita akan menuliskan selektor H1. Nah, selektornya H1. Jadi, selektor ini adalah tempat memanggil elemen yang akan diberikan style atau diberikan CSS. Kemudian, kita refresh dulu untuk perbandingannya. Ini kita kembalikan seperti di awal. Kita berikan selektor H1 karena yang akan diedit itu adalah heading 1. Kemudian penggunaan kurung kurawal. Nah, kurung kurawal, pembuka dan penutup. Di H1 ini kita akan belajar penggunaan CSS dengan, jadi saya ingin di sini H1 mempunyai warna hijau, colornya green, kemudian mempunyai background warna merah, dan font size ini adalah ukuran font atau ukuran teksnya. Di sini saya ingin ukuran teks H1 ini atau heading 1 ini berukuran 15 pixel mungkin. Kita save, kita refresh. Nah, di sini kelihatan teman-teman, teksnya mungkin kurang terang. Kita akan ganti teksnya berwarna biru. Nah, di sini terlihat teman-teman penggunaan internal link. Jadi penggunaan internal link ini menurut saya lebih rapih daripada penggunaan inline karena CSS dan HTML-nya walaupun dalam satu file tapi dibuat terpisah. Sini terlihat colornya blue dengan background warna merah dan font size-nya 15 pixel. Itu adalah contoh tentang penggunaan internal link. Dan kemudian kita akan belajar tentang eksternal. Kita hapus. External link itu kita buat file baru lagi. Kita save. Bentar teman-teman, kita save dulu. Kita save, namanya kita beri filenya style CSS. Nah, untuk penggunaan external link kita butuh file CSS. Jadi dalam file style CSS ini itu adalah CSS yang utuh, tidak ada elemen-elemen HTML, hanya properti-properti CSS. Nah, kita save, kita kembalikan seperti di awal. Kita akan belajar tentang penggunaan eksternal CSS. Jadi, untuk memanggil file eksternal CSS, kita menggunakan tag link. Tag link ini kita tulis di bawah tag title atau tag title, tag link real style sheet. Ini menandakan kalau yang kita panggil adalah file CSS tipe text CSS. Kita akan menggunakan langsung saja hurufnya. Itu adalah nama file CSS yang telah kita buat tadi, style.css. Kita save. Ini kita sudah memanggil teman-teman. Jadi untuk memanggil file CSS eksternal kita butuh ini. Kita butuh tag link real style sheet ref mengarah ke file CSS atau file style CSS. Nah, di file style CSS ini kita akan tuliskan properti H1 seperti internal link tadi, kemudian warnanya blue, background colornya red, font size-nya kita buat lebih besar aja, 40 pixel,
Nah, teman-teman, ini lebih rapih dari metode-metode sebelumnya menurut saya, karena dibuat dengan file terpisah, sehingga nantinya backend developer akan mengolah website ini dengan lebih mudah dan codingan yang rapi tanpa sulit membacanya. Jadi kesimpulannya, kita akan belajar untuk materi-materi kelas selanjutnya, kita akan menggunakan penulisan CSS dengan external link supaya penulisan CSS-nya lebih rapi. Nah, teman-teman, untuk pembelajaran CSS part pertama cukup sampai di sini. Kita akan belajar tentang banyak properti-properti CSS yang lain di kelas berikutnya. Sampai jumpa di kelas berikutnya. See you.